Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, rahmah dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita memohon al-mazid, tambahan dari karunia-Nya, rahmat-Nya. Innahu sami'un qaribun mujib. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah taala pada pembahasan malam hari ini sedikit kita ingin menjelaskan atau berbicara berkaitan dengan tafsir dari suratul Fatihah. Bagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di antara tujuan inti dari diturunkannya Al-Quran Al-Karim adalah agar setiap muslim dan muslimah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau atau mereka mentadaburi ayat-ayat tersebut, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya di antara cabang ilmu yang paling mulia di dalam Islam adalah dengan seorang muslim mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim. Karena dengan tafsir Al-Quran Al-Karim seorang muslim mengetahui dan mampu memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu bagi seorang muslim untuk mengenal dan mengetahui tafsir-tafsir, terutama surat-surat yang setiap hari kita baca di dalam salat kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, kita insyaallah taala sedikit akan membahas tafsir dari suratul Fatihah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya mempelajari Al-Quran Al-Karim adalah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Mempelajari Al-Quran di sini Bapak Ibu sekalian mencakup juga mempelajari bacaan Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka kita insyaallah taala mudah-mudahan digolongkan ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan majelis-majelis seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan ada 4 keutamaan sekaligus bagi orang-orang yang duduk di rumah Allah sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian lakukan sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan sesama mereka
kecuali akan turun pada mereka as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh naungan para al-malaikah, dan yang lebih dari itu wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan memuji dan membanggakan mereka di hadapan para al-malaikah. Maka ini adalah suatu keutamaan yang besar apabila seorang muslim dan muslimah diberikan at-taufik dan al-hidayah untuk bisa duduk di majelis ilmu, terlebih ilmu atau majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari tafsir Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masuk ke tafsir dari suratul Fatihah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya suratul Fatihah adalah sirul Quran, adalah inti dari seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Fatihah memiliki nama-nama yang banyak, bagaimana yang disebutkan di banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nama dari suratul Fatihah adalah As-Salatu. Nama dari suratul Fatihah yaitu adalah As-Salah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Hadithul Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata hamidani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Fa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi. Apabila seorang hamba tersebut membaca ar-rahman rahim, maka Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala malik yaumiddin qala Allah taala majjadani 'abdi. Apabila seorang hamba tersebut mengatakan malik yaumiddin, maka Allah mengatakan hambaku telah mengagungkanku. Ini adalah nama yang pertama dari Al-Fatihah, yaitu As-Salatu. Kemudian di antara nama dari suratul Fatihah, Bapak Ibu sekalian, surat ini disebut juga dengan Asy-Syifa, surat yang berisi kesembuhan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatihatul Kitab Syifaun min kulli sam." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah adalah kesembuhan untuk seluruh racun dan penyakit. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dahulu para sahabat pernah singgah di suatu kampung. Kemudian qadarullah ada seorang pembesar di kampung tersebut yang tersengat binatang buas, tersengat binatang yang berbisa. Kemudian seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, meruqyah orang yang tersengat binatang berbisa tersebut dengan suratul Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut sembuh dengan sekejap mata. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Bagaimana engkau bisa mengetahui, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya suratul Fatihah ini adalah surat yang berisi ruqyah, kesembuhan. Makanya seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, sebelum ia pergi ke dokter atau meminum minuman obat yang sifatnya kimia, maka seorang muslim berusaha meruqyah dirinya sendiri, mengobati, menyembuhkan dirinya sendiri dengan Al-Fatihah. Dan ini adalah surat yang sangat mustajabah, surat yang mengandung kesembuhan bagi seluruh penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang sifatnya anggota badan. Ini adalah nama yang ketiga dari suratul Fatihah. Kemudian nama yang berikutnya dari Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummu Al-Kitab, yaitu induk dari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Kitab wa sab'ul mathani." Kata Nabi, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah Ummul Kitab, induk dari Alkitab, dan sab'ul mathani, dan 7 ayat yang terus diulang berkali-kali oleh seorang muslim dan muslimah. Makanya seorang muslim dan muslimah membaca surat ini minimal dalam sehari berapa kali, Pak? 17 kali. Ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang secara terus-menerus oleh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
rahimakumullah, sebelum seorang muslim membaca Al-Fatihah, maka ia disunnahkan dan dianjurkan untuk membaca at-ta'awudz, membaca perlindungan dari godaan asyaiton ar-rajim. Dan bacaan at-ta'awudz ini Bapak Ibu sekalian bisa kita baca dengan dua cara. Yang pertama, bacaan yang sering kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Dan ini bacaan ini disunnahkan setiap seorang muslim ingin membaca Al-Qur'an, wabil khusus Al-Fatihah. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan asyaiton yang terkutuk. Nah, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Tentunya Al-Quran ini terbagi dua. Ada suar Madaniyah, surat-surat yang sifatnya Madaniyah, dan ada suar Makkiyah, surat-surat yang sifatnya Makkiyah. Nah, Al-Fatihah adalah di antara surat-surat Al-Quran yang sifatnya Makkiyah. Apa itu? Yaitu surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun surat-surat yang diturunkan setelah hijrah maka disebut dengan surat yang sifatnya Madaniyah atau surah Madaniyah. Nah, kemudian ayat yang pertama Bapak Ibu sekalian dari Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya di sini ada persilangan pendapat atau khilaf bainal ulama, apakah ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah juz'un minal Fatihah, apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7 ayat. Kemudian mereka berselisih apakah ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim atau ayat yang pertama dari Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mereka bersepakat bahwasanya Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Nah, kalau para ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Malik Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apabila dikatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah al-ayah al-ula, ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kata mereka bahwasanya di firman Allah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini dipecah menjadi dua ayat. Ayat yang keenam adalah firman Allah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, intinya mereka bersepakat bahwasanya Al-Fatihah adalah 7 ayat. Kemudian mereka berselisih tentang apa? Tentang an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, intinya mereka bersepakat bahwasanya Al-Fatihah adalah 7 ayat.